Hai hai hai, selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, melanjutkan pada tutorial yang pertama ya, tentang langkah-langkah menjalankan program MEOP ya. Untuk di tutorial yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang membuat data perusahaan dan membuat data account. Tuh ya. Jadi untuk tutorial saya yang pertama itu sudah menjelaskan mengenai membuat data perusahaan dan membuat data account sesuai dengan buku pegangan yang sudah Bu Tio share gitu ya, di halaman 21 sampai halaman 25. Kemudian untuk kesempatan hari ini kita masuk ke dalam tutorial yang kedua ya. Untuk tutorial yang kedua nanti kita akan belajar ya mengolah MEOP gitu ya. Mengolah MEOP nanti kita akan mempelajari bagaimana cara merubah nilai mata uang gitu ya. Kalau nanti di dalam buku pegangan kita itu nanti kita menggunakan uang rupiah gitu ya. Nanti di program MEOP kita itu juga harus kita sesuaikan, juga harus menggunakan rupiah. Kalau nanti tampilannya masih USD maupun mata uang yang lain, maka kita harus rubah ke rupiah. Nanti caranya akan Bu Tio praktekkan. Kemudian yang kedua adalah membuat kode pajak. Ya, membuat kode pajak. Jadi nanti ada beberapa pajak yang nantinya akan kita pakai di dalam mengoperasikan program MEOP. Di antaranya yaitu nanti ada PPN gitu ya. Ada PPN masukan dan ada PPN keluaran. Nanti kita akan buat langkah-langkahnya. Kemudian ada juga nanti membuat yang namanya link account ya, link account. Bagaimana cara mengolah link account ya, dimana link account ini itu adalah ketika kita memasukkan transaksi gitu ya, dimana ketika kita sudah memasukkan satu akun maka akun pembandingnya itu otomatis akan ikut gitu ya, akan berpengaruh. Jadi biasanya kalau kita membuat jurnal gitu ya, kita mengisi debit dan kredit misalnya. Tetapi kalau nanti kita menggunakan sistem link account, kita cukup mengisi satu link aja, kemudian nanti untuk di sisi kredit misalnya itu nanti akan berubah secara otomatis untuk akun yang bersangkutan. Jadi sebenarnya link account ini digunakan untuk memudahkan kita atau mempercepat waktu kita untuk membuat transaksi, termasuk nanti dalam hal membuat jurnal. Nah, di buku pegangan ya itu untuk membuat kode pajak itu di halaman 33. Silahkan nanti kalau kalian misal kebingungan di dalam mengikuti tutorial dari Bu Tio, silahkan kalian juga bisa melihat di buku pegangan halaman 33, sedangkan untuk link account halaman 10 gitu ya, di halaman 10. Tapi semoga tutorial yang kedua yang dari Bu Tio ini insya Allah akan saya buat dengan maksimal sehingga kalian juga bisa memahaminya. Kemudian nanti di tutorial saya yang kedua selain mengolah MEOP ya, kemudian saya juga akan mempelajari tentang memasukkan neraca saldo awal ya, memasukkan neraca saldo awal. Nah, di buku pegangan juga ada ya membuat neraca saldo awal ya. Kalian bisa mempelajarinya nanti gitu ya. Berikutnya nanti juga ada tutorial ketiga gitu ya, ada tutorial keempat dan ada tutorial kelima, di mana nanti masing-masing juga ada isinya yang nantinya hal ini akan berlanjut di sesi setelah Bu Tio membuat tutorial kedua. Oke, kita lanjutkan tentang tutorial yang kedua ya. Tutorial yang kedua adalah mengenai mengolah MEOP gitu ya, dan memasukkan neraca saldo awal. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
kita membuka kembali file yang sudah kita buat sebelumnya ya. Di tutorial pertama kemarin kita sudah membuat data perusahaan dan membuat data account gitu ya. Kita awali dari klik open, kemudian klik nama perusahaan yang sudah kita buat. Misal di sini adalah Listiawati gitu ya, nama perusahaannya adalah Listiawati. Kita klik, kemudian kita langsung ke OK, ke open gitu ya. Setelah kita klik open, akan muncul tampilan seperti ini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung klik OK saja karena kita nggak menggunakan password gitu ya. Kita klik OK. Nah, di sini ada tampilan activate your company file gitu ya. Ada 4 pilihan di sini ya. Yang pertama ini adalah ketika kita bisa masuk ke MIOP dengan menggunakan online atau menggunakan koneksi internet. Yang kedua adalah kita menggunakan aktivasi company profile by phone gitu ya, by phone service, by telepon service, layanan telepon. Yang ketiga di sini adalah karena perusahaan aplikasi MIOP kita adalah trial, maka kita di sini mengeklik dengan company file letter gitu ya. Kemudian yang keempat di sini adalah read only. Kalau read only berarti kita tidak bisa untuk mengedit ya, mengubah data yang ada di MIOP. Kita hanya bisa melihat saja. Dari keempat pilihan ini, maka kita memilih yang pilihan nomor 3 ya, yang trial version ya. Di sini ada keterangan 30 hari ya, ada juga keterangan 60 hari, bahkan juga ada keterangan 90 hari. Tergantung dari aktivasi masing-masing company profile gitu ya, MIOP aplikasinya. Setelah kita klik di pilihan ketiga, langsung kita klik continue. Nah, kemudian kita klik OK. Lalu di sini ada keterangan, do you wish to run data verification at this time? Kita pilih no. Nah, akan ada tampilan seperti ini ya, tampilan ketika kemarin sama ketika kita ingin membuat yang namanya data account gitu ya. Ini adalah tampilan tentang comment center. Jadi nanti apapun yang akan kita masukkan, baik transaksi maupun data awal perusahaan, kita langsung bisa dimasukkan di comment center. Nah, mengubah MIOP ya, untuk tutorial yang kedua ini, yang pertama adalah kita ingin membuat yang namanya mengubah kurs mata uang. Karena di buku pegangan kita menggunakan rupiah, maka kita harus setting dulu komputer kita di versi Indonesia gitu ya. Tetapi nanti kalau di soal atau mungkin besok ketika kalian kerja misal di perusahaan asing, misal mata uangnya misal USD gitu ya, kalian juga bisa mengeset komputer kalian di di negara di mana kalian melakukan transaksi kayak gitu ya. Oke, kita bisa langsung klik start gitu ya. Untuk mengubah mata uang tadi ya, kita klik start. Kemudian kita klik control panel. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini, kita pilih yang clock, language and region. Setelah tampilan seperti ini, kita pilih yang region and language. Nah, kemudian di sini ada tampilan format, location, keyboards and language and administrative gitu ya. Kita formatnya pilih yang Indonesia. Jadi mungkin kalau kalian belum ada masih tertera bukan Indonesia ya, misal English atau Italian atau apapun itu, kalian cari yang Indonesia ya, karena kita pengen menggunakan rupiah dan standar format untuk tanggal maupun mata uang dan lain-lain, kita pengen menggunakan standar yang Indonesia gitu ya. Kita pilih yang Indonesia. Kemudian untuk location pun sama, kita memilih yang Indonesia ya, kita pilih yang Indonesia, kita cari yang Indonesia, kita klik aja ya, ya, kita pilih yang Indonesia.
gitu ya. Habis kita sudah, format juga sudah Indonesia, location sudah Indonesia, maka kita langsung klik apply di sini. Langsung klik OK. Nah, itu adalah langkah ketika kita ingin mengubah ya mata uang ya, tampilan tanggal dan lain-lain supaya merubah ke format Indonesia. Ya. Caranya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita ingin membuat yang namanya membuat kode pajak gitu ya. Kalian bisa melihat di buku pegangan halaman 33 untuk yang kode pajak gitu ya. Yang pertama adalah kalian klik di list gitu ya, klik list, kemudian text code di sini. Nah, di sini banyak tampilan bawaan dari MIOP ya, berarti kalau tampilan bawaan dari MIOP berarti berbahasa asing gitu ya, tampilan-tampilan dengan bahasa asing. Kita pengen membuat yang namanya pajak pertambahan nilai PPN gitu ya, PPN, karena nanti transaksi yang kita lakukan adalah membeli maupun menjual produk ya. Langkah yang pertama adalah kita klik yang new di sini. Di bawah ini ada tulisan new, kita klik saja. Text code-nya kita pilih PPN ya, kita pilih PPN. Nah, setelah kita klik PPN, kita klik enter. Nah, description-nya kita tulis pajak pertambahan nilai. Ya, pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai. Ya. Tax type-nya kita samakan aja, yaitu goods and service tax ya. Kemudian rate-nya karena PPN itu adalah 10%, maka kita tulis 10%. Untuk link account for tax collected ya, kita ini juga harus isi nih. Kalau langsung oke, nanti dia nggak akan mau ya. Oleh karenanya untuk link account ya for tax collected ya, ini kita harus isi. Untuk link account for tax collected ya, itu adalah sama aja dengan yang namanya pajak dipungut. Kapan kita memungut pajak? Ketika kita menjual produk atau barang. Kalau kita menjual barang, maka akan muncul yang namanya PPN keluaran. Kita cari PPN keluaran dengan mengeklik tanda anak panah ke bawah ini. Kita cari PPN keluaran. Nah, sudah ketemu. Kita klik di sini, kemudian kita klik use account. Nah, PPN keluaran. Sedangkan untuk link account for tax paid ya, itu adalah pajak dibayar. Kapan kita membayar PPN? Ketika kita membeli barang ya. Ketika kita membeli barang akan muncul yang namanya PPN masukan. Kita klik tanda anak panah ke bawah ya. Kita cari PPN masukan. Klik, kemudian use account gitu ya. Akan tertera di sini. Setelah semua ini selesai ya, tampilan di bawah ini tidak perlu diisi ya, cukup seperti ini aja, langsung kita klik OK. Nah, oleh karena itu akan muncul yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai ya. Dan pajak pertambahan nilai ini itu sudah include PPN masukan maupun PPN keluaran. Ya, jadi cukup seperti ini aja PPN ya, dengan tarif 10%. Setelah semua ini selesai, maka kita close. Nah, untuk membuat kode pajak selesai. Berikutnya adalah kita ingin membuat yang namanya link account. Silahkan kalian bisa melihat di halaman buku pegangan di halaman 10 ya, di halaman 10. Nah, di halaman 10 kita ingin membuat yang namanya link account. Caranya gimana gitu ya? Kita klik setup ya, kemudian kita klik link account. Di sini link accountnya ada 3 nih, ada account and banking account, ada sales account, dan kemudian ada purchase account. Kita harus mengolah tiga hal ini ya gitu, kita olah secara betul.
Yang pertama adalah account and banking account dulu. Kita klik di sini. Klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul tampilan-tampilan seperti ini. Ya. Di sini ya, di sini ada keterangan yang bisa kita edit adalah yang equity account for historical balancing. Ya. Kemudian di sini muncul account 39-nya 3 kali. Ya, 39-nya 3 kali itu adalah historical balance account. Ya. Kemudian ada bank account for undeposit fund. Ya, di sini sudah tertera undeposit fund. Kita tahu bahwa kemarin undeposit fund adalah kas, gitu ya. Ya. Kita abaikan aja di sini. Kita langsung di OK aja karena ini sudah betul. Abaikan saja. Kita langsung masuk ke yang berikutnya. Gitu ya. Kita klik lagi yang link account yang nomor 2, yang sales account. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Di sini semuanya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan di di buku pegangan kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan data account yang kemarin yang sudah kita buat ya itu menggunakan bahasa Indonesia. Hanya ada satu akun aja yang menggunakan bahasa Inggris yaitu kas ya. Kemarin kita sepakat untuk undeposit fund adalah kas gitu ya. Oke, di sini ada keterangan asset account for tracking receivable. Ya, for tracking receivable. Di sini ada keterangan trade debitor. Ya, trade debitor. Ya. Kita klik di sini ya, kita klik di sini. Ya. Kemudian kita pilih piutang usaha karena sebenarnya kita nggak merubah sih tidak apa-apa karena trade debtor itu sama dengan piutang usaha itu sama aja sebenarnya atau account receivable itu sebenarnya sama ya itu adalah sama. Tetapi karena kita kemarin kita menggunakan bahasa Indonesia ya kita pilih yang piutang usaha. Bu Tia, kalau nggak akan saya rubah gimana Bu Tia? Ya tidak apa-apa, yang penting kalian ingat bahwa trade debitor itu sama dengan piutang usaha ya. Jangan sampai ketika kalian membuat link ini trade debitor tiba-tiba di akhir nanti ketika muncul di jurnal ada tulisan trade debitor kalian kebingungan. Ya, kalau kalian nggak ingin merubah tetap trade debitor itu tidak apa-apa, tetapi untuk seterusnya berarti kalian ketika ada piutang berarti langsung melibatkan akun trade debitor ya. Tetapi Bu Tio di buku pegangan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, kita pilih biar mudah aja untuk kedepannya kita pilih yang piutang usaha. Tetapi kalau kalian pengen trade debitor juga tidak apa-apa, kita pilih yang piutang usaha. Kita klik yang use account ya, akan muncul di sini piutang usaha. Di sini kemudian ada bank account for customer receive ya. Kita abaikan saja karena ini ada keterkaitan dengan akun bank ya, akun bank penerimaan uang dari customer melalui bank. Berarti ini akan merubah, akan mempengaruhi juga general check account ya, di mana general check account ini adalah hal-hal yang ada keterkaitan dengan transaksi perbankan gitu ya. Jadi ini abaikan saja. Kemudian di sini ada yang namanya kita klik ya, ini kliknya sudah tepat ya, sudah tepat. Kita klik di I charge freight on sellers ya. Di sini berarti ada charge pembebanan tentang biaya-biaya penjualan gitu ya. Tentang biaya-biaya penjualan. Di sini ada income account for freight gitu ya. Di sini ada keterangan income account for freight. Ya. Kalau kita ingin merubah ya, maka kalian bisa lihat di tanda anak panah ke bawah yang sudah kalian klik gitu ya. Di situ ada keterangan freight collected gitu ya. Dalam bahasa Inggris gitu ya. Dalam bahasa Indonesia adalah pendapatan jasa angkut. Silahkan kalian mau menggunakan freight collected juga boleh, mau menggunakan pendapatan jasa angkut ini juga boleh. Ini sama-sama pengertiannya. Tetapi ingat, yang Bu Tio katakan tadi harus konsisten. Ya, jadi tiba-tiba kalau muncul freight collected ya itu sama dengan pendapatan jasa angkut. Ya, klik pendapatan jasa angkut aja. Klik use account seperti ini. Ya.
Kemudian di situ ada I give discount for early payment ya. Jadi dia akan memberikan diskon ketika ada pembayaran di termin yang di awal pembayaran, di awal tempo pembayaran ya. Berarti ini adalah yang namanya diskon penjualan. Ya, kita cari diskon penjualan. Diskon given ini sama dengan diskon penjualan. Jadi kalau kalian tidak ingin merubah juga tidak apa-apa. Ya, tetapi perlu diingat bahwa diskon given ini adalah diskon penjualan. Tapi kalau kalian kalian misal lupa mengingat atau belum tahu artinya apa, ya silakan kalian cari amannya aja, cari tentang diskon atau potongan. Diskon sama dengan potongan itu ya, penjualan. Klik di sini, cari potongan penjualan. Oh, di sini. Nah, ya. Di situ. Potongan penjualan, use account muncul di sini, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada income account for late charge ya, kita abaikan aja. Biasanya di sini adalah ketika ada keterlambatan pembayaran maka ada denda gitu ya. Kita abaikan saja ini gitu ya, karena memang di kemarin ketika kita membuat data account itu tidak ada denda ya, maka kita langsung mengikuti bawaan dari MIOP aja. Late fees collected itu adalah pembayaran atas denda gitu ya, dimana customer itu membayarnya telat kayak gitu ya. Setelah ini oke, maka kita klik oke. Nah, selesai. Setelah sales ya, tadi di link account juga ada yang namanya purchases. Juga ada yang namanya purchases. Kalau purchases di sini adalah trade creditor gitu ya. Trade creditor itu sama dengan hutang usaha. Sama dengan hutang usaha. Boleh kalian ganti, boleh tidak, silahkan ya. Kita cari hutang usaha, use account. Nah, bank account for paying bill ini abaikan, ini biarkan aja, ini sudah betul gitu ya. Jadi kalau ada pembayaran kita beli barang kemudian kita membayar lewat bank, berarti nanti ada keterkaitan dengan check account ini ya, general check account, karena membayarnya pasti kita menggunakan cek atau giro ke pihak pihak pedagang yang sudah kita beli barangnya gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya I can receive item ya, berarti kita menerima persediaan barang. Di sini ada keterangan accrual inventory ya, inventory itu persediaan. Boleh kalian seperti ini juga boleh. Kalian kalau ingin merubah persediaan ya silahkan, tidak apa-apa. Ya, inventory itu sama dengan persediaan. Silahkan kalian mencari persediaan. Tapi kalau pengen tetap seperti itu juga tidak apa-apa. Persediaan barang dagangan. Jadi besok kalau ujian kalian menyamakan menggunakan bahasa Inggris itu tidak apa-apa. Menggunakan bahasa Indonesia itu juga tidak apa-apa. Beliau pasti akan membetulkan. Karena inventory ini adalah sama dengan persediaan barang dagangan, gitu ya. Itu. Nah, kemudian ada yang namanya di sini I pay freight on purchase, ada biaya pembelian, ya. Freight paid ini adalah beban yang dibayar di atas ongkos angkut yang sudah dikeluarkan, yang akan dikeluarkan, ya. Berarti di sini ada yang namanya biaya transportasi. Silakan kalian freight paid juga boleh, biaya transportasi pun juga boleh. Silakan mau pilih yang mana. Di sini ada diskon taken. Nah, tadi kalau diskon given gitu ya. Kalau diskon given tadi ketika kita menjual ya, tapi kalau diskon taken ketika kita membeli, berarti potongan pembelian. Nah, diskon taken ini adalah potongan pembelian. Kita cari potongan pembelian. Nah, sudah ketemu. Use account. Nah, untuk yang terakhir adalah I pay charge for late payment ya, kita abaikan aja. Ini adalah denda ketika kita membayar telat kepada perusahaan yang menjual barang ke kita itu ya, kita abaikan aja. Oke. Ya, sudah selesai. Jadi untuk mengubah MIOP ya, mengubah kesetaraan MIOP biar cocok dengan kondisi yang akan kita jalankan, itu adalah seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah mengubah kurs mata uang, yang kedua adalah link pajak, membuat akun menambahkan kode pajak, ya, yang ketiga adalah link account.
Oke, kita lanjutkan lagi tentang bagaimana cara memasukkan ya neraca saldo. Neraca saldo yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Silakan mahasiswa bisa membuka halaman 38. Mahasiswa bisa membuka halaman 38. Halaman 38 di buku pegangan itu memuat tentang neraca saldo yang dimiliki oleh PT atau perusahaan ya. Kalau di sini contohnya adalah PT Bintang, berarti kalau kalian adalah PT nama kalian masing-masing. Kita masukkan angka-angka yang ada di neraca saldo ini ke dalam aplikasi Mayop. Caranya adalah kita klik setup, kemudian kita klik balance, kita kemudian klik account opening balance. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, langkah berikutnya adalah kita memasukkan angka-angka yang ada di dalam neraca saldo ya. Caranya gimana? Caranya yang pertama kita masukkan nilai kas saja. Kemarin kita sepakat ya, untuk kas adalah undeposit fund ya. Kita klik atau kita pilih undeposit fund, angkanya adalah 11.250.000 ya. Kita klik di sana, nggak usah menggunakan titik, nggak usah menggunakan RP, jadi langsung angkanya saja ya. Nanti itu akan otomatis, kemudian kita langsung enter di bawahnya ya. 11 kita 11.250.123 gitu ya, 11.250.000. Nah, seperti ini. Setelah di kas sudah masuk, maka berikutnya adalah kas kecil. Kas kecil berapa di situ? 2 juta. Kita ketik 2 juta. Tanpa mengetik rupiah, tanpa mengetik titik, langsung aja angkanya. Nah, enter gitu ya. Kemudian kita klik di Bank Graha. Paskan di Bank Graha. Bank Graha berapa di situ? 20 juta. Nah, kita enter. Kemudian Bank Diamond 25 juta. Enter lagi. Kemudian ada piutang usaha itu 24.500.000. Angkanya jangan sampai keliru ya. Nanti kalau angkanya keliru nanti tidak balance. Jadi ketika ngetik benar-benar harus berhati-hati gitu ya. Kemudian ada persediaan barang dagangan ya 32.775. Kemudian ada yang namanya perlengkapan kantor 1.150.000. Kemudian ada sewa dibayar di muka 6 juta. Enter lagi. Kemudian ada peralatan kantor. Peralatan kantor 8.450.000. 8.450.000. Nah, di situ kemudian ada akumulasi ya. Kita ingat bahwa akumulasi penyusutan itu ya, itu akan mengurangi yang namanya nilai manfaat dari aktiva. Yang mau disusutkan dalam hal ini adalah akumulasi penyusutan peralatan ya. Jadi peralatan kantornya yang nantinya akan dikurangi. Berarti kalau dikurangi maka ya kita ketik negatif min gitu ya. Di keyboard kalian ada min minus gitu ya, klik aja min gitu ya, 3480. Boleh nggak Bu Tio langsung dalam saya ketik dengan tanda kurung? Boleh, tidak apa-apa gitu ya, kurung buka 3480.000 kurung tutup itu juga boleh ya. Kalau langsung negatif atau min 3480.000 pun juga boleh. Kemudian kita lanjutkan di kendaraan. Kendaraan di sini adalah 43 juta ya. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan di situ ada 6 juta. Negatif 6 juta ya. Kemudian di situ bawahnya ada hutang usaha ya, hutang usaha 27.600.000 ya. Kemudian ada hutang bank daerah. Kita cek di sini.
hutang bank daerah. Oh, tidak ada Bu Tia utang bank daerah, saya cek nggak ada. Oke, kalau nggak ada maka langkah kita adalah menciptakan, meng-create account yang baru. Caranya sama ketika kita ingin membuat data account. Bu Tia akan memberikan cara supaya halaman ini tetap terbuka gitu ya. Caranya gimana Bu Tia? Caranya adalah kalian langsung klik list, kemudian klik account, akan ada tampilan seperti ini. Karena yang akan kita buat adalah hutang bank daerah, maka kita langsung di sini liability, karena hutang adalah liability. Hutang bank daerah. Ya, karena di sini juga nggak ada hutang bank daerah, maka langsung kita klik new. Ya, new. Langsung kita ketik nomor akunnya berapa di situ, 22100. Karena duanya sudah ada, maka kita klik yang 2100. Langsung kita enter. Langsung kita ketik hutang bank daerah. Hutang bank daerah. Bank ya. Hutang bank daerah. Langsung oke aja. Langsung oke aja. Ini kosongin dulu lah biar kita enak nanti ngisinya. Langsung diokein aja. Oke. Kemudian kita close. Nah, di sini sudah muncul akun hutang bank daerah. Hutang bank daerah berapa di situ? 48.960. Kemudian ada modal usaha. Modal usaha. Ah, di sini modal usaha 60 juta. Nah, di sini label ditahan tahun 2017 itu ya, yang benar 2018 ya. Jadi kita sesuaikan yang sudah kita buat. Label tahun 2018. Jadi kalau di modul itu tahun 2017, yang benar tahun 2018 gitu ya. Kita ketik aja 12.555.000. Nah, kemudian di tahun 2019, kalau di sini Bu Tia menulisnya di buku pegangan itu 2018, yang benar adalah 2019 ya. 15.530. Oke. Nah, sudah semua. Tahunnya ini benar dari mana? Dari tulisan ini. Amount left to be allocated, ketemunya 0, berarti ini balance. Antara itu ya, antara hutang, antara aktiva itu ya, saya ulangi lagi, antara aset sama dengan liabilitas plus equity, itu jumlahnya sama ya, berarti balance, berarti di sini selisihnya 0. Kalau misal kita keliru, misalnya kita di sini misal kita ngeklik hutang tuh misal keliru, misal 27 juta aja gitu, misal 27 juta ada, 27 juta gitu ya. Ada di sini tulisan 600.000, berarti ini tidak balance. Kalau nanti kok kalian muncul tulisan seperti ini, langkah yang kalian harus lakukan adalah kalian mengecek satu persatu angka-angkanya. Apakah ada angka yang salah tulis ataukah tidak? Kalian cek di sana. Ya. Kalau ada tulisan 600.000, berarti kita di sini ada salah mencatat. Utang usaha harusnya 27.600, tapi kita salah ngetik jadi cuma 27 juta. Maka kita benarkan 27.600.000. Nah, di sini 0. Kalau sudah, kita langsung klik OK. Nah, begitu untuk tutorial yang kedua ya. Tadi mengubah MEOP sudah, memasukkan neraca saldo awal juga sudah. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.